Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi konseptual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya yang selama ini telah bersedia membimbing saya hingga pada tahap ini, yaitu Ibu Kartika Sari MPD sebagai fasilitator dan pengajar praktik yaitu Ibu Ruhamah Ubainah SPD dan saya calon guru penggerak angkatan 11 Syarifah Ridenura. Nilai guru penggerak. Nilai merupakan standar yang mengarahkan pada perbuatan atau keputusan yang sifatnya sangat spesifik. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Kelima nilai tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dan diharapkan dapat dijadikan pedoman guru penggerak. Peran guru penggerak. Ada 5 peran guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi orang lain, yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menjalin kolaborasi antar guru. Apabila saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, berpihak pada murid, yaitu mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Sistem pembelajaran dirancang dengan memperhatikan kemampuan dan tingkat perkembangan masing-masing murid. Setiap guru perlu tahu sejauh mana pemahaman siswanya akan materi yang akan disampaikan. Nah, guru juga harus mampu memahami minat, bakat, potensi, dan karakter murid. Yang selanjutnya yaitu mendorong murid untuk terus belajar. Guru berperan penting dalam mendorong murid agar terus belajar sepanjang hidup. Caranya bisa dengan memberikan umpan balik yang positif, mendorong mereka untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mengajukan pertanyaan yang membuat mereka berpikir lebih dalam. Dan yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, yaitu pembelajaran yang konseptual. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan masing-masing murid. Guru perlu mencoba untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Tujuannya agar murid merasa lebih tertarik dan melihat nilai penting dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Yang kelima, memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Guru harus bisa mengajak siswanya untuk memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Cobalah untuk mengajak mereka peduli terhadap lingkungan dan memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran
Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada murid. Dan yang kedua, melanjutkan atau melakukan asesmen diagnostik yang menyeluruh, melakukan pemetaan minat, bakat, dan karakter murid. Dan keempat, merancang pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Dan yang kelima, memberikan bimbingan dan motivasi kepada murid. Nah, nilai guru penggerak yang kedua yaitu mandiri. Hal yang akan saya lakukan dalam meningkatkan kemandirian saya yaitu terus-menerus belajar. Artinya, saya selaku guru harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan diri saya sendiri supaya memberikan layanan prima untuk murid yang saya ajarkan. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain, artinya guru harus membiasakan dirinya untuk mengerjakan sesuatu tanpa harus ada bantuan orang lain. Guru harus mampu menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Yang ketiga, siap menerima perubahan, yaitu di mana guru harus mempersiapkan diri dan pola pikir yang terbuka, yaitu guru harus menyelaraskan setiap perubahan dalam kegiatan pembelajarannya. Misalnya yang telah saya rasakan, dulu saya menerapkan berbagai macam kurikulum, yaitu seperti kurikulum 2013 dan sekarang terjadi perubahan menjadi kurikulum merdeka. Saya mengikuti perubahan tersebut dan pembelajaran yang saya lakukan juga sudah berbasis teknologi. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Artinya, guru harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh bijaksana, yaitu mengajar, mendidik, dan menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kelima, memiliki kreativitas dan inisiatif yang tinggi. Di sini, guru dapat mengembangkan dan menciptakan pembelajaran sesuai dengan kecakapan abad 21 dan dapat membuat langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih baik. Dulu sebelum saya S1, saya D2, lalu melanjutkan S1 dan melanjutkan S2 saya. Dan yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan diri. Saya mengikuti kegiatan di PMM, dan pelatihan-pelatihan lainnya sesuai dengan bidang yang saya minati. Yang ketiga, aktif dalam membangun komunitas, sekolah, dan KKG. Di sini saya selalu mengikuti berbagai komunitas belajar dan KKG, yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya. Yang kelima, yang keempat, mencari berbagai informasi dari berbagai sumber akurat untuk mendukung pembelajaran. Saya membaca di internet buku pembelajaran dan lingkungan-lingkungan dari peserta didik yang dapat saya jadikan sumber belajar saya. Yang kelima, membuat bahan dan alat peraga sesuai dengan lingkungan murid. Nah, di sini saya menentukan bahan-bahan dan alat-alat ini sesuai dengan keinginan siswa, lingkungan siswa, dan saya juga menggunakan teknologi. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang ketiga yaitu reflektif, di mana mengenali dan memahami kelebihan dan kekurangan diri. Yaitu guru harus mengetahui identitas dirinya sebagai pendidik, pengajar, dan pemimpin pembelajaran yang memiliki kelebihan dan kekurangan dan dapat menjadikan diri sebagai guru yang bisa merefleksi diri terus-menerus. Yang kedua, menerima saran dan kritik orang lain. Guru harus
menerima setiap saran dan kritik orang lain sebagai motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Berpikir terbuka artinya guru harus mampu mempertimbangkan dan menerima ide atau gagasan orang lain. Yang keempat, merencanakan tindak lanjut. Guru harus merancang atau menyusun dan mempersiapkan secara sistematik kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Dan yang kelima, memperbaiki pembelajaran ke arah yang lebih baik. Guru dapat mencoba berbagai hal dalam memperbaiki pelajaran dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yaitu yang pertama, saya memberikan evaluasi umpan balik tindak lanjut pada akhir kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan perasaan setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memperbaiki pembelajaran sesuai dengan saran. Yang keempat, melakukan refleksi secara konsisten di akhir pembelajaran. Nilai guru penggerak yang keempat yaitu kolaboratif. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Di sini, yaitu saya selalu membangun hubungan yang kondusif dan interaktif, komunikasi interaktif yang positif dengan seluruh warga sekolah, yaitu baik dengan siswa, kepala sekolah, rekan sejawat, guru, orang tua murid dan masyarakat lingkungan. Misalnya jika ada acara-acara di lingkungan saya mengajar, saya akan datang jika diundang. Jika ada yang meninggal, saya akan berkunjung begitu ya. Nah, yang kedua, membangun ruang diskusi antar rekan sejawat. Di sini saya berbagi praktik baik bersama teman-teman, baik misalnya cara membuat Canva, cara membuat RPP berdiferensiasi. Yang ketiga, membuat program bimbingan belajar. Di sini di sekolah saya membimbing siswa-siswa yang mengikuti O2SN atau Olimpiade dan siswa-siswa yang terbatas ya kemampuannya dalam berhitung, membaca, dan lain sebagainya. Yang keempat, bergotong royong. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan wali murid serta masyarakat. Yang kedua, membuat program bimbingan khusus bagi anak yang memiliki kekurangan dalam belajar, melaksanakan gotong royong sebulan sekali, membersihkan lingkungan sekolah, dan yang keempat, membantu rekan sejawat yang mengalami kesulitan. Nah, nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan yang tepat guna, di mana guru harus menyesuaikan semua pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan murid. Ide atau gagasan yang diterapkan oleh guru tepat guna artinya berfungsi sesuai dengan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan inspirasi dan kreativitas. Guru harus dapat mengembangkan berbagai kreativitas yang baik, dapat memberikan metode-metode pembelajaran, media ajar yang berbasis teknologi dan kecakapan abad 21 ya. Nah, yang nomor 3 yaitu memodifikasi pembelajaran, artinya bisa juga pembelajaran di lingkungan luar sekolah ya, bisa juga belajar di dalam sekolah, media ajarnya bisa menggunakan Canva atau PowerPoint, video ya. Dan yang selanjutnya membuat berbagai karya. Di sini juga bisa guru menerapkan berbagai keterampilan, misalnya menyulam, menjahit, memasak, membuat nugget dari ikan tongkol ya, menanam sayuran. Nah, hal-hal yang inovatif dapat guru berikan kepada murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu yang pertama, merancang pembelajaran bervariasi yaitu model, strategi, dan media pembelajaran berbasis teknologi.
Yang kedua, membuat video praktik pembelajaran yang sudah saya bagikan di channel YouTube. Dan yang ketiga, mengajarkan murid dalam menggunakan Chromebook. Dan yang keempat, melaksanakan gelar karya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga pemaparan saya dapat memberikan manfaat. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan.